kita ngebahas tentang kemiskinan kultural dan versus kemiskinan struktural. Nah, mungkin lo semua pada udah dengar apa itu kemiskinan, definisi kemiskinan seperti bahasan kita yang kemarin. Tapi kita ulas lagi sekarang juga nggak apa-apa. Kita bisa review kembali materi yang kemarin udah kita bahas. Nah, kita lihat nih. Definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi di mana seorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta kesehatan dan pendidikan yang layak. Tapi kalau kita ingin melihat pengertian menurut para ahli, sebenarnya banyak. Nah, kalau menurut Parsudi Suparlan, kemiskinan merupakan sebuah standar tingkat hidup yang rendah akibat kekurangan materi di sejumlah atau golongan masyarakat. Sementara kalau Friedman berpendapat bahwa penyebab kemiskinan adalah keadaan ketidaksamaan kesempatan seseorang individu untuk memformulasikan kekuasaan sosial, baik berupa aset, sumber kekurangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi. Nah, itu tadi kan pengertian menurut ahli sosiolog maupun ahli berbagai permasalahan yang ada berkembang. Tapi lo nggak usah bingung deh. Sekarang kita lihat aja. Ada dua istilah yang penting, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Nah, apa bedanya? Kita lihat. Kalau kemiskinan kultural itu merupakan bentuk kemiskinan terjadi akibat adanya sikap dan unsur budaya masyarakat yang cenderung santai dan tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik. Jadi begini, jadi kata kuncinya itu ada di kultural. Jadi kultural itu artinya adalah budaya, lebih kurang mencakup pada hal-hal yang seperti perilaku, kebiasaan, karakter, tabiat, sifat, dan segala macam. Nah, pada sisi yang lain, ada juga yang mengatakan kalau kultural ini juga berhubungan dengan hal-hal yang bersifat internal pada diri seseorang atau masyarakat gitu. Makanya ada kata-kata di situ kita lihat, misalnya cenderung masyarakat yang lebih santai, tidak memiliki motivasi, dan segala macam. Nah, berarti kan lebih banyak pada faktor internal dalam diri seseorang atau di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya kita lihat ada namanya kemiskinan struktural. Nah, jadi pengertian kemiskinan struktural merupakan kemiskinan terjadi sebagai akibat ada struktur sosial yang tidak mampu menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, yang sudah tersedia begitu. Jadi artinya di sini kalau kemiskinan struktural itu lebih cenderung kepada apa yang menyebabkan dia miskin itu sebenarnya bukan dari dirinya, bukan dari faktor masyarakatnya begitu, tapi keadaan lah yang membuat dia menjadi tidak mampu bergerak untuk meningkatkan taraf hidupnya. Bisa jadi mungkin di sini adalah kesalahan pemerintah. Apakah itu misalnya karena sebuah kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat? Misalnya ada program pertanian, tetapi pemerintah mungkin di sini tidak menyiapkan aspek pendukung pertanian tersebut itu, misalnya subsidi pupuk, atau misalnya keterjaminan harga hasil pertanian yang menguntungkan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, apabila hal ini tidak didukung oleh pemerintah sepenuhnya, tentu keadaan masyarakat itu tidak berubah. Makanya kita lihat masyarakat pertanian di pedesaan atau misalnya nelayan
nelayan kecil, di satu sisi kita melihat bahwasanya mereka masih tetap menjadi cerminan dari masyarakat miskin yang ada di masyarakat kita di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat beberapa contoh kemiskinan kultural maupun kemiskinan struktural. Nah, yang pertama misalnya ada kepercayaan masyarakat pada pepatah, banyak anak banyak rezeki, sehingga mendorong masyarakat untuk memiliki banyak anak. Namun dalam kesehariannya, hal ini tentu sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, apalagi sekarang anak kan bukan hanya soal jumlah saja, tetapi juga soal bagaimana kebutuhan mereka sehari-hari, tentang makan, pakaian, pendidikan yang layak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, adanya anggapan bahwa rezeki telah diatur oleh Tuhan, sehingga masyarakat kita ada yang menerima saja kondisi, nasib, takdir, dan segala macam. Nah, ini juga hal yang berhubungan dengan kemiskinan kultural. Kemudian yang ketiga, ada budaya masyarakat yang koruptif. Yang korupsi yang menyebabkan orang kaya semakin kaya dan miskin bertambah miskin ya. Mumpung ada kesempatan dalam kesempitan, apapun peluang itu mereka ambil, mau halal, haram, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu 3 contoh kemiskinan kultural. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja contohnya kalau kemiskinan struktural. Nah, misalnya seperti ini. Ada orang yang mengandalkan harta yang dimiliki orang tuanya untuk keberlangsungan hidupnya. Ya, kalau misalnya dia orang kaya, punya harta berlimpah, ya tentu dia akan sejahtera kan begitu. Tapi bagaimana dengan yang tidak? Tentu dia akan tetap ada kondisi kemiskinannya. Nah, barangkali contoh seperti ini bisa. Kemudian ada misalnya penduduk asli Papua yang hingga saat ini berada di bawah garis kemiskinan akibat konflik atau akibat tidak memiliki keterampilan dalam mengelola sumber daya alam, sedangkan sumber daya alam seperti emas melimpah. Nah, kita lihat Freeport yang ada di sana dan sebagainya. Nah, ini juga. Kemudian seorang pemuda yang baru saja lulus dari perguruan tinggi enggan untuk mencari pekerjaan karena tidak percaya diri akan kemampuan di bidang pekerjaan. Nah, mungkin karena dia merasa tidak memiliki skill dan sebagainya. Atau ada satu lagi itu akibat bencana alam yang menyapu seluruh harta benda di masyarakat, misalnya tsunami di Aceh. Nah, masyarakat tentu akan bergantung kepada bantuan pemerintah untuk merekonstruksi kembali pembangunan yang ada di Aceh. Nah, ketergantungan ini juga bagian dari contoh kemiskinan struktural. Oke, Bapak rasa itu penjelasan kita kali ini ya. Mudah-mudahan dipahami dan kita kembali kepada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take a look out through my eyes.